Kalau seandainya kolbu itu bisa diasah, adakah kiat-kiatnya untuk mengasah kolbu sehingga Bagus. ruh itu bisa aktif dalam memimpin diri ini untuk tetap Baik. taat Bagus. dalam Bagus. beribadah? Terima kasih. Kolbu itu artinya sesuatu yang berubah-ubah. Tapi ada arti lainnya. Kolbu itu sesuatu yang elastis. Maka jika kolbu sudah nggak tersentuh, nggak bisa diapa-apain, itu kolbu namanya qaswah, kesat. Jadi kolbu orang nggak tersentuh sama seni, nggak tersentuh sama zikir, nggak tersentuh sama kajian, nggak tersentuh ngeliat orang susah, nggak seneng ngeliat orang seneng, itu kolbunya masalah. Ya, kolbunya masalah. Jadi kolbu kalau sudah nggak elastis, sudah kaku, kolbunya sudah mati atau minimal sakit. Ya. Nah, gimana cara ngasah kolbu? Gampang sekali. Mendekatlah kepada yang bolak-balik kolbu. Tapi caranya gimana gitu ya? Nah, caranya pertama, kenali dulu siapa yang memandang kolbu. Siapa yang memandang kolbu? Pasangan kita aja belum tentu mandang kolbu kita. Anak kita aja belum tentu mandang kolbu kita. Temen, fansnya Bang Andri belum tentu mandang kolbu. Kenapa banyak teman-teman artis selebriti sibuk dengan penampilan fisiknya, misalnya wajahnya, terutama yang perempuan ya? Karena dia beranggapan yang dipandang itu zahirnya. Maka yang dibagus-bagusin zahirnya. Jadi gimana cara melatih kolbu? Yang paling jelas itu surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya, itu pakai hanya dengan menyebut nama Allah yang membolak-balik kolbu, kolbumu jadi tenang. Siapa namanya? Allah. Jadi kolbu ini harus dimasukin nama Allah. Ada namanya talqin zikir. Jadi ada proses menyuapi kolbu nama Allah, dimasukkan Allah begitu. Ada rasanya. Bang Dik sudah praktek kemarin hari Senin. Dan dia marah-marah karena teman-teman bilang dia tidur setengah jam. Tapi dia ngerasa dia cuma nyebut nama Allah. Gimana Bang Dik? Coba cerita Bang Dik. Sudah lama saya ikut majelis silaturahim Al-Asmaul Husna ini. Saya tahu kata mualimin itu. Tapi saya belum punya dorongan untuk mualimin. Tiba-tiba di dalam mobil bersama Buya Razi keinget dia dapat perintah dari Abati, tolong Dik doang dimualimin oleh Buya gitu. Saya masih belum paham. Akhirnya saya duduk di hadapan beliau karena saya mau mualimin dengan Buya, yang lain dengar semua ikut gitu ya. Dia ada di kiri kanan saya dan di belakang. Lalu Buya mulai menuntun. Maka saya mulai melakukan bacaan-bacaan yang dikatakan oleh beliau, dan itu mudah sekali. Jalan sulitnya juga ada, tapi dikasih yang mudah. Apa yang terjadi teman-teman? Singkat kata, saya dikatakan teman-teman sedang tertidur dan lama bermenit-menit. Saya lagi merasakan paling lama pun 5 menit. Saya lagi mengucap Allah. Tapi orang dengarnya ngorok. Begitu dibilang lu ngorok lu. Jadi ternyata waktu di akhirat dengan waktu di dunia itu gak sama. Dan jasad kita tertidur, ruh kita menyebut nama Allah. Ya Allah, kayak berarti mualim ini bisa saya lakukan setiap hari di kala saya lagi tidur. Jasad saya tidur, ruh saya mengembara kemana-mana ya. Betul Bang Dik. Luar biasa. Terima kasih Buya, terima kasih Maulana. Soe Mas. Itulah yang diwariskan Allah. Nabi. Ya, Nabi pernah ngomong begini. Mataku tidur, kolbuku tidak tidur. Itu nggak ketemu di ilmu fikih, nggak ketemu di ilmu akidah, ketemunya cuma di ilmu zikir kolbu. Di majelis kita dikasih istilah muallimi. Muallimi itu belajar ke dalam kolbu kita sendiri. Nabi mengatakan istafti kolbak, mintalah fatwa ke dalam dirimu.